Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra, nomor induk mahasiswa 2892150015, kelas malam B, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan memaparkan tugas ujian tengah semester mata kuliah analisa laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM. Lingkungan pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Informasi di laporan keuangan dinilai relatif berdasarkan kebutuhan informasi dari pengguna dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela manajer. Laporan keuangan wajib ada laporan keuangan, pengumuman laba, laporan wajib lainnya. Terus kemudian ada faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib, ada GAAP, manajer, terus kemudian mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Relevan adalah kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer dari dua kualitas primer informasi akuntansi. Keandalan merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Agar informasi dapat diandalkan, maka harus disajikan dengan jujur, dapat diverifikasi dan netral. Prinsip-prinsip akuntansi yang penting. Pertama ada akuntansi akrual, biaya historis dan penilaian wajar, materialitas, kemudian ada konservatisme. Relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi informasi akuntansi keuangan. Relevansi merupakan aktivitas usaha tidak sempurna dan memiliki keterbatasan, mudah untuk melihat ketidaksempurnaan, tetapi akuntansi keuangan tetap menjadi satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat keterbatasan informasi laporan keuangan, perakiraan, laporan, dan rekomendasi analisa bersama dengan sumber informasi alternatif lainnya. Adalah pesaing utama bagi informasi akuntansi. Ada 3 keunggulan dari sumber alternatif antara lain tepat waktu, frekuensi, dan yang ketiga orientasi ke masa depan. Akrual dan landasan akuntansi keuangan. Akuntansi akrual merupakan kombinasi dari aturan-aturan yang rumit dan tidak sempurna, menghalangi tujuan laporan keuangan sampai menyajikan informasi mengenai arus kas. Akuntansi akrual merupakan pengalih perhatian gangguan yang merusak distribusi informasi. Ungkapan ini merupakan kritik yang paling ekstrim. Kerangka akuntansi akrual. Konsep akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Jenis arus kas antara lain arus kas bebas mencerminkan dampak tambahan investasi dan divestasi terhadap aset operasional. Keunggulannya yaitu dapat digunakan dengan bebas untuk membayar kewajiban. Akrual dan arus kas. Akrual menurut definisi yaitu jumlah penyesuaian yang membuat laba bersih berbeda dari arus kas bersih. Penyesuaian ini mencakup penyesuaian yang mempengaruhi laba saat tidak terdapat dampak arus kas. Kedua, ada akuntansi akrual mengurangi masalah ketepatan waktu dan pengaitan. Akuntansi akrual ini mengatasi masalah tepat waktu, mampu pengaitan yang selalu terdapat pada akuntansi kas. Masalah tepat waktu mengacu pada arus kas yang tidak selalu terjadi bersamaan dengan aktivitas usaha yang menghasilkan kas tersebut. Proses akrual. Pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Proses akrual sampai pengakuan pendapatan dan pengaitan beban terdiri atas 2 prinsip dasar sampai pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. 1. Pengakuan pendapatan. Mengakuinya pendapatan saat diperoleh maupun saat direalisasikan atau saat dapat direalisasikan. Kedua, pengaitan beban. Diharuskan pengaitan beban pendapatan. Proses ini berbeda untuk 2 jenis beban, yaitu beban yang berasal dari produksi atau jasa yang dan diakui saat produk dan jasa diserahkan. Yang keempat ada akrual jangka pendek dan jangka panjang. Akrual jangka pendek mengacu pada perbedaan waktu pendek antara laba dan arus kas. Akrual jangka panjang disebabkan oleh kapitalisasi. Relevansi dan keterbatasan akuntansi akrual. Relevansi akuntansi akrual mempunyai keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan arus kas karena laporan laba rugi berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas saat ini dan masa mendatang.
Relevansi akrual jangka pendek yaitu diperbaikinya relevansi akuntansi dengan cara mencatat pendapatan dan beban saat terjadinya. Dua, referensi akrual jangka panjang yaitu melihat penggunaan akrual jangka panjang bahwa arus kas bebas dihitung dengan mengurangkan investasi jangka panjang dan arus kas operasi. Keunggulan akrual dalam menyajikan informasi relevan atas kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan dan memprediksi arus kas masa depan dijelaskan sebagai berikut. Kinerja keuangan, kondisi keuangan, prediksi arus kas masa depan. Perbedaan akrual dan arus kas yaitu ketepatan waktu pengakuan aktivitas usaha. Laba akrual mengakui dampak aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat. Mitos akrual dan arus kas. Mitosnya, karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan, hanya arus kas kini yang relevan untuk penilaian. Meskipun nilai perusahaan hanya tergantung dari arus kas masa depan, tidak ada alasan untuk mengaitkan arus kas kini dengan kas masa depan. Semua arus kas memiliki nilai relevan. Semua penyusunan akuntansi akrual tidak relevan dalam hal nilai. Arus kas tidak dapat dimanipulasi. Semua laba dimanipulasi. Mungkin untuk terus-menerus meningkatkan laba untuk waktu yang jangka panjang. Fakta akrual dan arus kas. Akuntansi laba akrual lebih relevan dibandingkan arus kas. Arus kas lebih andal dibandingkan akrual. Angka akuntansi akrual dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Nilai perusahaan dapat ditentukan dengan angka akuntansi akrual. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.